Selamat datang kembali lagi bersama channel Sepenggal Cerita. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Baiklah, sebelum kita masuk ke cerita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar selalu dalam lindungannya. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita. Kali ini kita akan mengutip cerita yang disampaikan oleh akun Twitter Luni yang mengisahkan pengalaman ayahnya pada masa muda dulu. Di sini kita akan mengambil sudut pandang ayah Luni. Suatu hari di tahun 1993, aku lupa tepatnya di bulan dan tanggal berapa. Aku yang saat itu masih berusia 24 tahun dan masih melajang, berencana pergi ke Solo bersama kedua orang temanku, sebut saja Denny dan Bima. Kami bertiga berangkat pagi hari dengan kereta dari stasiun Jatinegara dan tiba di stasiun Balapan Solo pukul 11 malam. Saat itu cuaca agak mendung dan karena sudah sangat larut malam, tidak ada kendaraan yang lewat, baik angkot ataupun delman. Tapi dari jauh aku melihat seseorang yang sepertinya sedang mengendarai becak. Tukang becak itu menghampiri kami yang terlihat sedang kebingungan. Seseorang laki-laki tua dengan penampilan yang sederhana dan terlihat ramah mengendarai becaknya yang berwarna putih bersih dan sangat mulus. Tukang becak itu, sebut saja Pak Kresno, kemudian berkata, "Malam Mas, baru sampai ya? Ayo saya antar ke penginapan, lalu saya antar keliling keraton Surakarta." Pak Kresno berkata dalam bahasa Jawa Kromo Inggil yang tidak saya mengerti. Namun, untungnya Denny temanku sedikit mengerti, walaupun dia tidak membalas dengan bahasa yang sama halusnya. Lantas, kami menanyakan ongkos ke penginapan dan antar keliling keraton. Sebenarnya kami agak heran dan menanyakan memangnya bisa masuk ke keraton selarut ini. Pak Kresno hanya tertawa kecil sambil berkata, "Tenang saja Den Mas, saya sudah dipesanin, kalau mau datang tinggal masuk saja." Kami sempat bingung dengan maksud perkataan Pak Kresno, tapi kami tidak terlalu ambil pusing. Kami berpikir mungkin Pak Kresno punya kenalan orang dalam. Kami bertiga pun langsung menaiki becak tersebut, yang herannya mampu menampung kami bertiga pria dewasa semua. Bahkan laju becaknya pun tidak tersendat seperti keberatan karena dinaiki kami bertiga. Tak berapa lama, tibalah kami di sebuah losmen. Kami pun turun dan berkata kepada Pak Kresno,
Tunggu ya Pak, kita pesan kamar dulu. Pak Krisno hanya mengangguk. Aku memperhatikan Pak Krisno yang masih tertunduk dan wajahnya tertutup capingnya. Namun, aku bisa melihat sedikit tatapan wajahnya, seperti ada yang aneh. Saat tiba di resepsionis, penjaganya menyapa kami. "Selamat malam, Mas. Mau menginap di sini?" Kami mengiyakan, tapi mata penjaga resepsionis itu tertuju ke arah tukang becak di luar dan dia bertanya, "Naik apa Mas ke sini?" Aku menjawab, "Kami naik becak Mas. Dari stasiun, becaknya sedang nunggu di luar. Soalnya kami mau berjalan-jalan lagi keliling keraton." Penjaga itu tampak keheranan sambil kembali melihat keluar dan bertanya lagi, "Setahu saya, keraton kalau malam sudah tutup untuk umum Mas, tidak bisa dimasuki." Bima menjawab, "Abang becak itu yang mau antar kami Mas." Aku sempat mendengar samar penjaga itu bergumam keheranan, "Tukang becak?" sambil memberikan kunci kamar padaku. Aku tidak menghiraukannya. Lalu kami masuk ke dalam kamar dan meletakkan barang bawaan kami. Dan kami segera bergegas keluar, menghampiri Pak Krisno. Aku sempat melihat resepsionis itu seperti kebingungan dan takut memandang kami. Pak Krisno sudah menunggu di depan gerbang losmen. Kami bertiga kembali menaiki becak dan pergi menuju keraton. Seperti tadi sebelumnya, laju becak itu sangat cepat, seperti tidak terasa berat sama sekali. Bahkan becak kami bisa menyusul mobil yang berjalan cukup kencang. Kami tidak terlalu menghiraukan. Karena sudah larut malam, suasana jalan sangat sepi. Tak berapa lama kami sampai di depan gerbang keraton. Kami turun dan Pak Krisno menyuruh kami menunggu di dekat becaknya. Sebentar dia berjalan menuju gerbang keraton yang tinggi. Begitu Pak Krisno mendekati gerbang, tiba-tiba gerbang itu terbuka dengan sendirinya, seolah ada yang membukakan dari dalam. Kemudian Pak Krisno memanggil kami untuk ikut masuk ke dalam gerbang keraton. Kami berjalan berempat dengan posisi Pak Krisno berjalan agak jauh di depan kami. Kami melihat sekitar 3 atau 4 orang abdi dalam sedang duduk di bawah pohon. Pak Krisno menghampiri para abdi dalam dan sepertinya mereka tampak terkejut dan segera membuka topi capingnya. Mereka terlihat sangat menghormati Pak Krisno, bahkan sampai menunduk-nunduk. Denny berbisik padaku dan Bima, "Kenapa para abdi dalam ini sangat menghormati seorang tukang becak ya? Barangkali Pak Krisno sebenarnya anak bangsawan yang sedang menyamar jadi tukang becak," celetuk Bima. Aku dan Denny tidak menanggapi. Tampak Pak Krisno sedang berucap sesuatu kepada para abdi dalam. Tak berapa lama kami bertiga dipanggil untuk ikut berkeliling. Ketika kami melewati para abdi dalam, mereka sangat menghormati kami juga. Kami sempat mendengarkan perkataan Pak Krisno, "Ini tamuku, kamu gak usah ikut anterin."
para abdi dalam hanya mengiyakan sambil tetap menunduk dan mempersilahkan. Aku, Denny, dan Bima diajak berkeliling ke dalam museum yang menurut perkiraanku harusnya pintunya sudah terkunci. Tak disangka dengan mudahnya Pak Kresno membukakan pintu itu. Pak Kresno menerangkan berbagai macam benda koleksi Kasunanan Surakarta dengan sangat detail kepada kami. Saat melewati lukisan Paku Buwono VI, Pak Kresno sempat terhenti dan menatap lukisan tersebut sambil tangannya seperti sedang sungkem. Kami pun disuruh mengikuti yang beliau lakukan. Namun Bima enggan mengikuti. Pak Kresno hanya tersenyum kecil memandang Bima. Sesudah itu, kami diajak masuk berkeliling ke dalam bangunan utama keraton, yang seharusnya tidak sembarang orang boleh memasuki area tersebut. Kami bertiga agak tidak enak sebenarnya, tapi karena Pak Kresno tampaknya biasa saja, jadi kami bertiga pun hanya mengikuti beliau saja. Pak Kresno mengajak kami memasuki ruangan di mana terdapat kamar-kamar yang menurut beliau adalah kamar dari Raja Paku Buwono ke-12 yang saat itu berkuasa, dan ada juga kamar permaisuri. Pak Kresno juga mengajak kami ke area yang menurut penuturan beliau adalah tempat putra Raja tinggal. Kami bertiga antara terkagum dan keheranan. Apakah benar atau Pak Kresno hanya asal saja? Setelah selesai berkeliling, kami kembali ke halaman tempat para abdi dalam tadi berada. Kami diantar oleh para abdi dalam yang kini jumlahnya bertambah menjadi 6 orang. Masih dengan sikap menghormati dan menunduk, mereka mengantar kami sampai naik becak. Kami berempat pun berjalan pergi dari keraton. Setelah diajak berkeliling keraton oleh Pak Kresno, kami pun diantar kembali menuju ke losmen. Di perjalanan, Pak Kresno mengajak kami singgah di warung kopi. "Mas, panjenengan mau minum kopi dulu sambil menikmati malam di Solo? Ada warung kopi tempat saya biasa mangkal," tanyanya. "Boleh Pak, kalau ada yang masih buka dan murah," jawab Bima sambil bercanda. Pak Kresno tersenyum sambil mengayuh becak putihnya menuju warung kopi tersebut. Sesampainya di warung kopi, aku melihat beberapa orang sedang duduk menikmati kopi sambil merokok. "Permisi Pak," aku berbasa-basi pada mereka. "Monggo Mas," jawab salah seorang dari mereka. Kami bertiga memesan kopi hitam, lalu salah satu bapak-bapak itu bertanya pada kami, "Mas, dari mana?" Ia bertanya menggunakan bahasa Jawa. Denny yang bisa berbahasa Jawa sedikit-sedikit pun menjawab, "Kami dari Jakarta Pak," jawab temanku Denny. Kulihat ada salah satu bapak yang memperhatikanku dari waktu kami datang. Dan ketika mata kami beradu pandang, ia menganggukkan kepalanya padaku, lalu menunduk sambil sudut matanya melihat ke arahku. Tiba-tiba bapak itu bertanya, "Mau ziarah ke dalam Mas?" dengan menggunakan bahasa Kromo Inggil.
Besok Pak, insya Allah. Takutnya sekarang sudah tutup, jawabku sopan. Mengingat waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, aku dan kedua temanku berniat ingin kembali saja ke losmen setelah ini. Bapak tersebut membalas, "Tidak apa-apa Mas, nanti saya bukakan gerbangnya." "Gimana, kita mau ziarah malam ini juga?" Tanyaku pada kedua temanku yang dari tadi terlihat bengong. Aku menyenggol Denny dan Bima dan bertanya lagi, "Den, Bim, kok malah pada bengong? Mau nggak kita ziarah malam ini?" Denny menjawab dengan agak gugup, Iya, emang bisa?" "Bisa," kata bapak itu, jawabku. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk ziarah sebentar malam ini, dengan pertimbangan besok pagi bisa pulang. Kami berjalan ke arah areal pemakaman setelah membayar kopi. Pak Kresno, tukang becak yang mengantar kami, tidak ikut. Beliau menunggu di warung kopi. Tidak lama kemudian, kami sampai di depan gerbang areal pemakaman keluarga. Pemakaman tersebut memang bukan pemakaman untuk umum, melainkan pemakaman untuk kerabat keraton saja. Mangkunegara Astana Bibis Luhur, begitu nama area pemakaman yang kita datangi untuk ziarah. Bapak yang mengantar kami mendorong pintu gerbang yang ternyata memang tidak terkunci. Kami dipersilahkan masuk ke area pemakaman. Bapak tersebut tidak memperkenalkan namanya pada kami. Sebut saja Pak Sugi. Beliau bertanya, "Mau saya antar ke dalam, Mas? Atau mau bertiga saja?" "Nggak usah takut, Mas. Nggak akan ada apa-apa. Lagi pula, kan ini makam kerabat semua yang di sini," ujar Pak Sugi sambil tersenyum. Kami memutuskan bertiga saja ke dalam tanpa didampingi Pak Sugi. Tidak ada lampu penerangan sama sekali di area pemakaman. Kami hanya ditemani cahaya rembulan. Berjalan di tengah area pemakaman jam 1 dini hari tentu membuat bulu kuduk kami berdiri. Aku memperhatikan kedua temanku yang tidak banyak bicara sejak memasuki area pemakaman. Sampai akhirnya kami tiba di salah satu makam yang kami tuju, dan kami mulai berzikir. Sekedar info, kami berzikir di depan makam bukan untuk meminta nomor togel atau untuk tujuan pesugihan lainnya. Kami hanya berniat mendoakan arwah mereka agar tenang di sisi Allah. Setelah selesai ziarah, kami kembali ke pintu gerbang. Pak Sugi tersenyum sambil bertanya, "Sudah bertemu eyangnya, Mas?" Aku pun hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kami berempat kembali ke warung kopi lagi dan segera melanjutkan pulang ke losmen diantar Pak Kresno dan becaknya. Sesampainya di losmen, kami turun dari becak dan membayar ongkos. Pak Kresno bertanya, "Mas, besok sudah mau pulang ke Jakarta ya?" Kami pun mengiyakan. "Kalau begitu, tugas saya sudah selesai. Saya pamit dulu." Pak Kresno berkata lagi sambil tangannya bersedekap di depan dada dan merundukkan badannya layaknya abdi dalam keraton.
dan beliau pun pergi. Di dalam kamar losmen, aku bertanya pada Denny dan Bima, "Kalian kok dari tadi diam aja? Sudah pada ngantuk ya?" "Kamu bisa bahasa Kromo Inggil tak?" tanya salah satu temanku Bima. "Mana bisa, boro-boro Kromo Inggil. Bahasa Jawa biasa saja, aku cuma paham sedikit-sedikit," balasku. "Loh, tadi kamu kok bisa lancar ngobrol sama bapak yang antar kita ke makam?" tanya Denny keheranan. Aku hanya bingung mendengar ucapan Denny, karena perasaan aku ngomong pakai bahasa Indonesia seperti biasa. Lalu tiba-tiba Denny berkata lagi, "Kalian pada ngerasa aneh gak sih malam ini?" Aku dan Bima mengangguk mengiyakan. Malam ini memang terasa sangat aneh untukku. Besok paginya kami bertiga memutuskan untuk kembali ke keraton dan ke area pemakaman, karena rasanya seperti ada yang mengganjal pikiran kami semalam. Dan benar saja, apa yang kami alami semalam berbeda dengan pagi ini. Kami tidak bertemu lagi dengan becak yang berwarna putih, yang bentuknya pun agak berbeda dengan yang kami lihat di jalanan pagi ini. Sampai di depan keraton, sudah ada abdi dalam yang berjaga. Aku bertanya kepada salah satu abdi dalam, "Apakah boleh melihat-lihat ruangan istana?" Abdi dalam itu menjawab tidak boleh, karena area istana hanya boleh dimasuki oleh kerabat dekat orang keraton yang berkuasa saat itu. Aku bercerita bahwa semalam kami ke sini, berkeliling ke museum dan ruangan istana sekitar jam 1 pagi tadi. Namun, abdi dalam tersebut mengatakan bahwa tidak mungkin boleh malam-malam pengunjung masuk berkeliling ke museum, apalagi masuk ke dalam istana. Tapi Bima bersikukuh bahwa semalam kami berkunjung ke istana, sampai akhirnya abdi dalam tersebut bertanya, "Memangnya dengan siapa Mas bertiga masuk ke dalam keraton?" "Diantar tukang becak Pak," jawabku. "Seperti apa Mas ciri-ciri orangnya?" beliau menanyakan kembali. Mungkin abdi dalam ini berpikir kami adalah penyusup yang diantar masuk ke dalam istana oleh tukang becak. Aku pun menjelaskan ciri-ciri Pak Kresno yang mengantar kami ke keraton dengan becak putihnya. Abdi dalam tersebut terlihat agak kaget saat mendengarkan penjelasanku dan terdiam sesaat. Lalu beliau berbisik pada teman yang ada di belakangnya. Keduanya terlihat serius. Abdi dalam yang tadi berbicara dengan kami kemudian menghampiri kami bertiga lagi. Tapi kali ini sikapnya lebih hormat dari sebelumnya. Dan beliau berkata, "Mas, maaf. Kalian bertiga masih ada keturunan bangsawan ya?" "Memangnya kenapa, Pak?" aku bertanya balik. Abdi dalam tersebut menjelaskan bahwa orang yang kami sebutkan ciri-cirinya tadi adalah abdi dalam yang sudah meninggal lama, yang semasa hidupnya dulu bertugas mendampingi tamu-tamu khusus keturunan bangsawan. Kami bertiga terkejut bukan main mendengar penjelasan abdi dalam itu.
Kemudian beliau mengatakan hal yang lebih membuat kami terkejut, bahwa tukang becak yang semalam mengantar kami bertiga itu bertugas sebagai abdi dalam pada periode zaman sebelum Indonesia merdeka, di mana pada masa itu kekuasaan kerajaan masih sangat kuat dan berkuasa. Masih dengan perasaan yang terkejut, kami izin pamit kepada abdi dalam. Kami melanjutkan perjalanan ke area pemakaman yang semalam kita datangi. Saat di area pemakaman, ternyata kami diharuskan mengisi buku tamu dahulu kalau ingin masuk ke dalam. Aku berkata kepada penjaga kalau semalam kami sudah ziarah ke sini. Penjaga itu terlihat tidak percaya pada ucapanku. Ia mengatakan kalau malam pintu gerbang sudah dikunci. Temanku Bima agak ngotot meyakinkan penjaga itu bahwa semalam kami ziarah di antara seorang bapak-bapak. Penjaga makam itu tetap tidak percaya karena ialah yang memegang kunci gerbang dan ia tidak merasa mengantar siapapun untuk ziarah tadi malam. Kami pun menjelaskan ciri-ciri orang yang semalam mengantar kami ziarah kepada penjaga makam itu. Barangkali itu adalah salah satu temannya. Sayangnya kami tidak menanyakan nama bapak-bapak itu. Penjaga itu yang mendengarkan penjelasan kami seperti termangu karena terkejut. Hari ini sudah dua kali kami melihat orang dengan ekspresi yang sama. Penjaga itu tidak menjelaskan siapa sebenarnya orang yang mengantar kami semalam. Namun, melihat ekspresi penjaga itu yang terlihat terkejut dan sedikit agak sedih, aku yakin ia tahu siapa orang yang kami ceritakan. Akhirnya kami dipersilahkan untuk ziarah, namun kami menolak halus dengan alasan harus segera kembali ke Jakarta. Dan kami pun izin pamit. Kami bertiga kembali ke losmen untuk bersiap pulang ke Jakarta. Kami tidak banyak bicara karena masing-masing dari kami masih syok dengan kejadian hari ini. Aku sendiri berpikir kalau tukang becak putih yang semalam memang benar adalah seorang abdi dalam yang mempunyai tugas khusus. Lantas kami bertiga sangat bersyukur kepada beliau karena sudah mengantar kami ke tempat tujuan. Bahkan sikap beliau sangat menghormati kami, seolah-olah benar-benar adalah tamu khusus yang diundang oleh kerajaan. Aku pun sempat menanyakan perihal becak putih di Solo kepada bapakku, dan beliau membenarkan bahwa memang pada zaman dahulu di Solo becak khusus untuk orang-orang kerajaan adalah becak berwarna putih yang dikendarai oleh abdi dalamnya. Jadi tidak sembarang orang yang bisa menaiki becak putih tersebut. Sampai saat ini pun beberapa kali aku ke Solo dan sama sekali tidak pernah melihat ada becak yang berwarna putih. Saat itu menjadi pengalaman kami bertiga yang tidak bisa terlupakan. Bahkan detailnya masih kuingat dengan jelas. Terima kasih.